sesuatu yang paling besar itu adalah niat. Jadi semuanya hasil itu diukur dari niat, seberapa niatnya. Yang hilang akan datang dalam bentuk yang lain, so tahu saja jangan kau risau. Jangan ke lampau, masa depan begitu silau, yeah. Hadapkanlah wajahmu tepat di ujung hari, katakan pada dirimu yang berlalu biar berlalu. Yakin dan jangan ragu, yang hilang akan datang dalam bentuk yang lain, so tahu saja jangan kau risau. Shalom, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama Kristen dalam konteks PJKR dengan menjawab beberapa pertanyaan. Sebagai mahasiswa PJKR, iman Kristen menjadi dasar dalam membentuk karakter, etika, dan panggilan hidup. Mata kuliah pendidikan agama Kristen menolong kita memahami identitas, tujuan hidup, dan peran sebagai calon pendidik, pelatih, serta teladan di masyarakat. Pertanyaan yang pertama yaitu peta sukses seorang mahasiswa PJKR menurut Alkitab. Menurut Alkitab, sukses bukan hanya diukur dari nilai akademik, gelar, atau prestasi jasmani, tetapi dari kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan bermanfaat bagi sesama. Peta sukses menurut Alkitab meliputi beberapa bagian. Yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah dasar segala pengalaman dan hikmat yang terambil dalam Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Mahasiswa PJKR yang takut akan Tuhan akan memiliki sikap hormat, taat, dan bergantung kepada Tuhan dalam studi dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kerja keras dan disiplin. Menurut Amsal 22 ayat yang ke-29 menggagaskan bahwa orang yang rajin akan berhasil dan dalam dunia PJKR. Disiplin latihan, manajemen waktu, dan konsisten belajar sangat menguntungkan keberhasilan. Yang ketiga adalah integritas dan kejujuran. Tuhan mengkehendaki umatnya hidup jujur dan benar menurut Amsal 15 ayat 1 dan yang kedua. Mahasiswa yang berintegritas tidak menyontek, bertanggung jawab, dan dapat percaya diri. Yang keempat adalah kerendahan hati dan ketaatan. Kesuksesan sejati lahir di kerendahan hati dan ketaatan kepada kehendak Tuhan yang terambil dalam Mika 6 ayatnya yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah konsep Imago Dei dan hubungan dengan perilaku. Mahasiswa dan calon guru atau pelatih, Imago Dei berarti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang terambil dalam Kejadian 1 ayat 26 dan yang ke-27. Artinya, setiap manusia memiliki nilai, martabat, dan tanggung jawab moral. Hubungan dengan perilaku ini terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, menghargai diri sendiri dan orang lain, karena setiap orang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka tidak boleh merendahkan, menyakiti, atau mendiskriminasi orang lain. Yang kedua adalah bertanggung jawab dan beretika. Sebagai calon guru atau pelatih, mahasiswa PJKR harus menunjukkan perilaku yang mencerminkan karakter Allah, yang jujur, adil, dan penuh kasih. Yang ketiga adalah menjadi teladan. Guru dan pelatih bukan hanya mengajarkan teknik, tetapi membentuk karakter, sikap, dan perilaku contoh bagi peserta didik. Pertanyaan yang ketiga adalah pergumulan terberat Yesus melawan keinginannya sendiri. Pergumulan terbesar Yesus adalah taat kepada kehendak Bapa meskipun harus menderita dan mati di kayu salib. Alkitab mencatat 4 kali usaha iblis menggagalkan saat penyaliban Yesus. Yang pertama, pencobaan di padang gurun yang terambil dalam Matius 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Iblis menawarkan jalan istana tanpa penderitaan. Yesus menolak dan taat pada firman Tuhan. Yang kedua adalah melalui Petrus yang terambil dalam Matius 16 ayat 22 sampai 23, yaitu Petrus melarang Yesus pergi ke salib. Yesus menegur karena itu bertentangan dengan kehendak Allah. Yang ketiga adalah
pergumulan di Getsemani yang terambil dalam Matius 26 ayatnya ke 39, yaitu Yesus berdoa agar cawan penderitaan berlaku, tetapi akhirnya berkata, jadilah kehendakmu. Yang keempat atau yang terakhir, ejekan di kayu salib yang terambil dalam Matius 27 ayatnya ke-40, yaitu iblis mencoba menggoda Yesus turun dari salib, namun Yesus tetap taat sampai mati. Pertanyaan yang keempat adalah keselamatan sebagai pengembalian kepada rencana semula. Keselamatan bukan hanya pengampunan dosa, tetapi pemulihan manusia ke rencana awal Allah sebelum jatuh ke dalam dosa, yang dikembalikan dalam keselamatan yang terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Dosa merusak relasi, keselamatan memulihkannya, yang terambil dalam Roma 5 ayat yang pertama. Yang kedua, identitas manusia sebagai gambar Allah, yaitu manusia dipulihkan untuk hidup sesuai kehendak Allah. Yang ketiga adalah karakter dan gaya hidup benar, yaitu keselamatan menghasilkan hidup baru yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Pertanyaan yang kelima dan yang terakhir, yaitu hal positif mengikuti mata kuliah pendidikan agama Kristen dan memasuki masukan untuk dosen. 5 hal positif yang didapatkan dari saya itu, yang pertama, iman kepada Tuhan semakin bertumbuh. Yang kedua, karakter Kristus semakin terbentuk. Yang ketiga, pemahaman etika sebagai calon pendidik meningkat. Yang keempat, lebih bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Yang kelima, memiliki motivasi hidup dan panggilan untuk pelayanan. Masukan untuk dosen, yang pertama, metode pembelajaran dibuat lebih efektif dan diskusi. Yang kedua, materi dikaitkan langsung dengan dunia olahraga dan pendidikan jasmani. Akhir penutup dari saya, melalui mata kuliah pendidikan agama Kristen, kita mahasiswa PJKR diperlengkapi secara rohani, moral, dan profesional, sehingga mampu menjadi pendidik dan pelatih yang beriman, berkarakter, dan berdampak positif bagi masyarakat. Shalom.